Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi. Saya Ups. pengen berbagi pengetahuan tentang tata cara membangun speed tank sesuai SNI. Terus terang saya bukan ahli ya, tapi sebisa mungkin saya berbagi karena pengetahuan yang sedikit saya dapatkan. Membangun tangki septik ini sesuai dengan SNI 2390 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan, sumber resapan, bidang resapan, upflow filter, dan kolam sanita. Selanjutnya kita akan jelaskan apa itu speed tank atau septic tank. Adalah suatu ruangan kedap air yang terdiri dari beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga. Bangunan ini dibuat dengan bahan yang kedap air, jadi intinya kedap air sehingga air kotor dan berbahaya yang berada di dalamnya tidak meresap ke tanah yang akhirnya dapat mencemari lingkungan dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadinya pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan berkesempatan untuk mengurai bahan-bahan organik. Speed tank yang tidak standar dalam artian bisa bocor, bahannya tidak kedap air, atau juga kita BAB sembarangan, akhirnya menimbulkan penyakit karena air dan tanah yang tercemar. Bahan yang umum digunakan untuk speed tank secara prinsip sih ada beberapa ya. Fiberglass atau PVC itu biasanya digunakan di lokasi yang muka air tanahnya dangkal, jadi kurang dari 2 meter, sehingga kalau pengerjaan itu susah, makanya dipilih pabrikan. Tetapi kalau lebih dari 2 meter bisa digunakan tangki septik dari beton bertulang. Kita akan membatasi desain yang akan dibangun. Kali ini tangki septiknya adalah sistem tercampur dengan filtrasi upflow filter, bangunan kedap air yang dibuat dari beton bertulang, lalu selanjutnya perpipaan inlet dan outlet, pipa wadah manhole, dan terakhir grease trap atau penangkap lemak. Apa itu tangki septik sistem tercampur? Secara umum, kotoran kita terdiri dari dua tipe air, yaitu black water dan grey water. Black water adalah buangan dari kakus, yaitu kotoran manusia atau urin, serta grey water dari air limbah yang berasal dari tempat cuci piring atau aktivitas mandi. Jadi speed tank atau septic tank yang sistem tercampur, kita BAB masuk ke dalam speed tank, dan dari air cuci piring juga dapat dimasukkan ke speed tank ini. Secara skematik, sistem tercampur dilihat seperti gambar seperti ini. Jadi black water masuk ke speed tank dan grey water pun masuk ke speed tank melalui grease trap yang berwarna biru ini, sehingga speed tank itu mengolah limbah kita dan airnya keluar ke parit atau sungai, karena diharapkan setelah masuk ke speed tank, effluent atau air yang keluar sudah aman.
seperti ini terlihat tampak samping atau potongan. Dilihat di sini ada nomor 1 adalah grey water masuk ke nomor 2 adalah grass trap pelangkat lemak. Jadi kotoran nanti tidak masuk ke seperti yang langsung, tapi diendapkan di sini atau disaring di sini. Sedangkan nomor 3 adalah black water. Kita buang kotoran kita langsung masuk ke sini. Lalu ada nomor 7 itu pipa hawa dengan tinggian 2 meter atau melebihi manusia. Diharapkan bau dan gas-gas tidak langsung mengenai kita. Ini ada nomor 4 adalah ruang pengendapan. Lalu ini nomor 5 adalah ruang upflow filter. Sistem filtrasi upflow filter yaitu penyaringan air dengan aliran ke atas melalui media filter. Jadi media filter di sini bisa diisi dengan kerikil, pori ya yang banyak porinya, bambu atau botol air mineral yang dibikin sedemikian rupa sehingga bisa menjadi rumah bakteri, atau bisa juga menggunakan biobol. Contoh yang akan kita bangun seperti ini. Jadi ini apa namanya, aliran masuk dari bawah ke atas melalui saringan, lubang-lubang saringan seperti ini. Selanjutnya mungkin kita skip aja ya beton bertulang ini. Apa itu beton bertulang? Yaitu material komposit semen, pasir, dan kerikil dengan perbandingan 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Sedangkan beton bertulang sendiri adalah kombinasi antara beton 1:2:3 dengan penambahan tulang, yaitu untuk fungsinya menambah kekuatan. Besi beton yang digunakan di sini saya contohkan menggunakan 8 mili. Dia hanya menggunakan kawat benrat. Untuk beton 1:2:3 itu setara dengan beton mutu K175. Ini bisa dibaca sendiri ya. Lanjut, perpipaan inlet dan outlet. Kita inlet dan outlet menggunakan sistem gravitasi gitu, karena apa namanya, sistem gravitasi beda elevasi lah. Ups. Pipa yang digunakan PVC tipe D minimal atau tipe AW dengan diameter 3 inch untuk black water dan grey water, serta 1,5 inch untuk pipa hawa atau ventilasi. Setiap sambungan diberi perekat lem. Jika crossing jalan diberi perkuatan. Lalu nomor 5, pipa hawa dan manhole. Fungsi pipa hawa sebagai sirkulasi oksigen yang dibutuhkan untuk bakteri, pengurai atau mikroorganisme, dan juga sebagai buangan biogas metana yang berbahaya. Pipa hawa menggunakan pipa PVC 1,5 inch, dipasang aman dan yang penting tidak mengganggu akses jalan. Ujung pipa dipasang T untuk mencegah air masuk, air hujan. Manhole dibuat rapi dan kuat dan bisa dibuka tutup untuk pengecekan atau penyedotan nantinya. Seperti ini proses perapian leher manhole. Nah, ini tutup manhole bisa dibikin 2 tipe ya, terserah kita mau pilih yang mana, seperti ini kelantingan atau handle yang masuk ke dalam. Selanjutnya nomor 6, grass trap atau penangkap lemak.
seperti bak kontrol yang berfungsi memisahkan lemak dan benda padat dari dapur, misalnya kotoran nasi atau lemak-lemak dan sebagainya. Yang disarankan lokasinya di luar dapur supaya tidak bau dan tidak mengotori dapur ya, tetapi masih berdekatan dengan sumbernya, dan diharapkan atau ditempatkan tidak terkena air hujan langsung yang nantinya dapat mengakibatkan air hujan masuk ke dalam septic tank. Contoh gambarnya seperti ini. Prinsipnya adalah rapat, kedap air atau udara, mudah dibuka untuk perawatan. Bisa juga pengambilan endapan itu sekitar 3 hari sekali. Ini tampak samping dan tampak atas. Pipa inlet atau dari cucian masuk dari sini, lalu dikasih elbow atau keni, ini yang masuk ke septic tank. Tutupnya rapat, tidak kena air hujan secara langsung. Fungsi keni ini untuk supaya hawa dari septic tank tidak membaui atau keluar lewat grass trap ini. Dari SNI tadi terdapat syarat-syarat atau tabel. Untuk tangki septic dengan periode pengurasan 3 tahun dengan pemakaian kita desain 5 orang, didapatkan panjang, lebar, dan tinggi seperti ini dengan volume total 2,1. Karena kita lihat tabel yang di sini ya, sistemnya tercampur. Kalau yang sebelah kanan sistem terpisah. Tabel 3 didapat atau di bahan-bahan ya yang digunakan. Kita menggunakan beton bertulang untuk bangunan penampungnya dan juga penutupnya, sedangkan pipanya kita menggunakan pipa PVC untuk penyaluran air limbah dan pipa hawanya atau pipa udaranya. Untuk ukuran upflow filter sendiri, pemakaian 5 orang didapat untuk bak ekualisasi seperti ini. Untuk bak filternya ukurannya seperti ini, volumenya 0,3, luasnya 0,3 meter kubik. Terlihat tampak samping seperti ini. Sebenarnya ada syarat-syarat panjang dan lebarnya. Jadi ini ruang lumpurnya 2/3 dari P panjang total, sedangkan upflow filternya 1/3 dari P. Sedangkan LBE ini sesuai yang tadi tabel itu di belakang. Terus ini 2/3 dari P kecil dan 1/3 dari P kecil. Ini ruang pertama, ruang pengendapan, aliran masuk ke sini. Nanti ini pengendapan kedua, air yang agak bersih naik ke atas, turun ke bak ekualisasi, lalu dari bawah ke atas menuju ruangan filter atau rumah bakteri, baru outlet. Tampak atas seperti ini ruang lumpur tadi, 2/3-nya, ini 1/3-nya ruang filter, 1/3-nya dari L, dan lebarnya 1 meter. Ini potongan dari bak 1 ke bak 2, ini yang potongan di sisi filternya. Jadi ini ada sekat-sekatnya, air masuk dari lubang-lubang ini.
gambar penulangan dinding seperti ini. Ini dinding memanjang dan ini dinding melebar. Ini tingginya. Ini tutup, dia ada lubang untuk manhole. Galian tanah seperti ini, kita sesuaikan dengan ukurannya. Lalu kita bikin plastik untuk menahan tanah, karena ini sistemnya backcasting dalam saja. Sebisa mungkin galiannya tuh rapi untuk luarnya. Ini setelah disekat dari batu bata, ini yang pinggir ini dari beton bertulang 1, 2, 3, sedangkan sekatnya menggunakan pasangan bata. Ini kita bikin penulangan tutup dan finishing 100%. Nanti ada desain untuk 3 dimensinya di berikutnya. Sekarang kita lanjut ke 3 dimensinya ya. Jadi kadang kalau gambar 2 dimensi itu kurang mewakili atau kurang jelas ya. Saya sudah mencoba menggambar atau mendesain dengan gambar 3 dimensi. Ini adalah septic tank atau tangki septic SNI menggunakan sistem tercampur dan menggunakan sistem filter, upflow filter. Jadi kita nanti jelaskan bagian-bagiannya ya. Kita pertama menjelaskan sistem tercampur yang tadi. Jadi ini yang namanya black water dari sini, dari kakus masuk kotoran ke bak penampung pertama atau bak pengendapan. Jadi kotoran nanti ada yang mengambang di sini dan ada yang tenggelam. Kalau lama-lama jadi tenggelam, menjadi lumpur, mengendap di sini. Jadi yang mengambang di sini tidak bisa melewati nomor 2 ini, bak nomor 2. Jadi yang bisa melewati adalah yang di tengah-tengah air, yang di tengah-tengah dia melewati ke lubang tengah ini. Jadi diharapkan nomor 2 ini sudah agak bersih. Jikapun ada kotoran yang masih masuk, di sini akan diendapkan lagi. Jadi kita ulangi ya dari awal ya. Kotoran yang mengambang akan terhalang dinding ini, sedangkan yang mengendap akan berkumpul di sini. Air yang masuk ke dalam diharapkan adalah air yang sudah bersih. Nanti masuk ke bak nomor 2. Lalu aliran air ke atas dan masuk ke area filter. Air dari sini filter masuk ke bawah dan masuk ke rongga-rongga atau lubang-lubang filter ini. Di sini nanti ditaruh biobol atau aqua bekas atau air mineral ya, air mineral yang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk rumah bakteri, atau diisi juga, bisa juga dengan batu pori. Nanti setelah itu diurai dari bakteri itu dan keluar, diharapkan sudah bersih. Intinya itu. Yang kedua, yang dari
yang dari grey water sama, yaitu nanti kita cuci piring di sini. Kotoran dan air masuk ke pipa ini, lalu masuk ke dalam perangkap lemak atau grease trap. Perhatikan elevasinya. Di sini harusnya ada elbow, tapi belum sempat saya bikin. Jadi fungsi elbow itu menahan hawa dari septic tank keluar ke sini. Fungsi dari elbow seperti itu. Jadi nanti kotoran atau nasi-nasi bekas cuci piring mengumpul di dasar grease trap. Setelah 1, 2, atau 3 hari baru kita bersihkan, kita buang ke tempat sampah. Lemak-lemak yang cuci piring itu kan banyak lemaknya tuh, dia pasti juga menggumpal di sini, nanti kita bersihkan sehingga yang masuk ke dalam tangki septik itu hanya air saja diharapkan, jadi tidak menyumbat pipa-pipa. Selanjutnya kita masuk ke lubang hawa ya, atau pipa hawa. Nah, di sini terlihat bentuknya dikasih elbow ya, menyamping, karena prinsipnya, atau bisa juga lurus aja, prinsipnya ini menghala atau jangan sampai menghalangi akses. Misalnya ini ada orang ya, orang lewat, lah ini tidak mengganggu akses. Kalaupun itu ada akses, tapi kalau tidak ada akses atau aman, itu bisa lurus saja. Dan diperhatikan tingginya itu harus melebihi tinggi manusia. Jadi uap-uap yang keluar dari sini tidak mengganggu atau mencemari udara. Lalu kita selanjutnya masuk ke bak kontrol atau manhole. Ini manhole-nya 2. Karena apa? Karena kita ada 2 area ya, bak pengendapan dan bak filtrasi. Kita lihat dari atas. Jadi lubang yang satu ini, manhole yang satu ini, untuk area penyedotan di area atau bak 1 dan bak 2, sedangkan manhole yang kedua untuk menyedot jikalau kotoran sini sudah banyak di area filter, bisa masuk ke sini dan juga bisa masuk ke sini. Ini yang pertama masuk ke sini, selangnya ya masuk ke sini. Yang kedua selangnya masuk ke sini, selangnya masuk ke sini. Nah, ini gambaran secara 3 dimensi. Diharapkan sih lebih jelas lah. Ini bahannya ya, kita beton bertulang menutupin ini saya buka sengaja biar kelihatan. Yang ini dari pasangan bata. Layarnya kita matikan, coba yang airnya. Nah, kita seperti ini. Jadi kalau kita tidak ada airnya, nah ini ada lubangnya nih, ya kan, kelihatan. Nah, terus ini juga sama nih, ini air dari dalam masuk ke atas. Nanti ini diisi ya, jangan lupa diisi untuk media filternya, dan diharapkan sampai penuh. Bisa dari potongan bambu 3-5 cm, dimasukkan acak saja, dari sini masuk set, atau
dari kerikil berpori atau apapun itu, biobol juga bisa, yang mudah didapat lah, intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.